Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga semuanya masih tetap semangat belajar, walaupun kita belajar secara virtual, online. Pak harap semangatnya adik-adik semuanya masih terus ya. Kita harus terus semangat belajar. Oke, kita lanjut materinya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bilangan bulat. Kita sudah tahu apa itu bilangan bulat, kemudian macam-macam bilangan bulat. Kita juga sudah belajar bagaimana membandingkan antara bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil sampai yang terbesar, sampai kita terakhir itu belajar operasi, ya, operasi bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bilangan pecahan, ya. Tujuan pembelajarannya kita yaitu jadi tujuan pembelajarannya kita hari ini yaitu yang pertama, kalian itu Pak harap setelah belajar ini mampu membandingkan pecahan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu atau siswa mampu mengurutkan pecahan dengan benar. Jadi ada dua poinnya ya, kalian bisa membandingkan, kemudian kalian juga bisa mengurutkan bilangan-bilangan pecahan. Nah, sebelumnya di SD itu kalian sudah belajar ya, belajar tentang pecahan. Pak ingatkan lagi, mungkin ada yang sudah lupa apa itu pecahan. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Jadi suatu bagian dari total keseluruhan. Itu yang namanya bilangan. Nah, yang bagaimana itu bilangan? Misalkan, ini ada sebuah, apa namanya ini? Pizza ya. Ada sebuah pizza, kemudian pizza ini dia dipotong beberapa bagian. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata pizza ini dipotong menjadi 4 bagian ya, menjadi 4 bagian. Ya. Kemudian ternyata satu bagian itu sudah dimakan, 3 bagiannya belum dimakan. Nah, kita bisa membuat bilangannya atau bilangan pecahannya, karena pecahan itu adalah menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Bisa kita tuliskan, pizza yang sudah dimakan itu kan satu bagian. Satu bagian dari total keseluruhannya. Keseluruhannya adalah 4. Sehingga pecahannya adalah 1/4. Untuk pizza yang sudah dimakan. Kemudian pizza yang belum dimakan. Pizza yang belum dimakan itu ada 3. Nah, pecahannya adalah 3/4. Kenapa? Karena pecahan itu adalah suatu bagian dari total keseluruhan. 3 yang belum dimakan dari 4 keseluruhan. Sehingga bilangan pecahannya adalah 3/4. Ya. Nah, oke. Kita lanjut. Itu ya. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Misalkan ini ada beberapa gambar dengan ada bagian yang sudah diarsir. Kita mau menyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Gambar yang pertama dulu kita perhatikan. Ya, ini ya kita perhatikan. Ini ada sebuah persegi panjang yang dibagi ya, dibagi. Kemudian ya, situ ada berapa keseluruhannya? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian ada 2 bagian yang diarsir. Sehingga bilangan pecah desimalnya, bilangan pecahannya adalah bilangan pecahannya adalah 2/6 ya. Karena 2 yang diarsir dari 6 keseluruhan. Kemudian gambar segitiga ini berapa? 1 dari 4. Oke, 1/4. Yang terakhir, ada 4 yang diarsir. Total keseluruhannya ada berapa? Ada 12. Sehingga bilangan pecahannya adalah 4/12. Ya, jadi pecahan itu adalah
bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Nah, pecahan itu ada bentuk umumnya. Ini mungkin kalian sudah dapatkan di SD, Pak ulangi lagi. Bentuk umumnya itu adalah A per B, ya. Bentuk umumnya adalah A per B. Nah, A itu pasti kalian sudah tahu, A itu adalah pembilang, ya. A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. Pembilang itu yang atasnya, penyebutnya itu yang bawahnya. Nah, A per B ini punya syarat, ya. Punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah A dan B adalah bilangan bulat. Jadi A dan B itu bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu adalah bilangan yang positif, negatif, dan nol. Tapi ada syaratnya juga bahwa B, walaupun dia adalah bilangan bulat, tapi B itu tidak boleh sama dengan nol, ya. Tidak boleh sama dengan nol. Bilangan bulat apapun terserah B. 1, 2, negatif 2, negatif 3, terserah. Tapi tidak boleh nol. B itu tidak boleh nol. Kenapa pertanyaannya tidak boleh nol? Karena kalau misalkan dia menjadi nol, maka bilangan itu sudah tidak terdefinisi. Misalkan 2 per 0. Ya, 2 per 0. 2 per 0 itu tak bisa didefinisikan. Coba kalian buka kalkulator, terus kalian cari 2 per 0 atau 2 bagi 0. Pasti tidak terdefinisi. Atau misalkan 15, ya, 15 per 0. Itu juga tidak terdefinisi, ya. Sehingganya syaratnya A dan B itu bilangan bulat, tetapi B itu tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Bilangan bulat apapun boleh, asal B-nya jangan 0 atau tidak boleh 0. Ya, itu syarat dari bilangan pecahan. Di SD, mungkin kalian sudah belajar, ya, sudah belajar jenis-jenis pecahan, ya. Kalian pasti sudah dapatkan. Yang pertama ada pecahan biasa. Ini Pak ulangi lagi. Pecahan biasa itu contohnya yang bagaimana, Pak? Contohnya adalah 1/2, 3/5, 4/9, ya. Pasti kalian sudah dapatkan di SD. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran, contohnya 5/2, 3/2/3, 6/2/3, dan seterusnya. Pak, pertanyaannya, apakah pecahan campuran bisa dirubah ke pecahan biasa? Bisa, ya. Kalian juga sudah dapatkan di SD. Pak ulangi lagi. Pak coba contohkan ini, ya. 5/2, ya. 5/2. 5/2 kalau kita mau rubah ke pecahan biasa, ya, 5/1/2. Itu gampang. Tinggal kita kalikan 2 dikali 5, ya. 2 dikali 5 berapa? 10. 10 ditambah 1, ya. Jadi 2 dikali 5, 10. 10 tambah 1, 11. Sehingganya 11/2, ya. 2 ini diambil dari penyebutnya sini, ya. Jadi seperti itu, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh lagi, misalkan 3/2/3, ya. 3/2/3 kita rubah ke pecahan biasa. Ini berarti 3 dikali 3, 9. 9 tambah 2 berapa? 11. Jadi 11/3, ya. Jadi bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 3/2/3 adalah 11/3. Dan seterusnya. Kalian pasti sudah dapatkan di SD, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kemudian ada yang namanya pecahan desimal, ya. Pecahan desimal itu yang bagaimana, Pak? Pecahan desimal itu yang ada komanya. 0,1, 5,2, 30,25, dan seterusnya. Pecahan desimal bisa dirubah ke pecahan biasa? Bisa, ya. Nanti kalian buka-buka lagi bukunya waktu SD, atau kalau sudah tidak ada bukunya, silahkan buka di internet caranya bagaimana merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ya. Kemudian yang keempat,
ada namanya pecahan persen. Pecahan persen atau per mil, ya. Jadi bedanya persen dengan per mil mungkin di SD yang kalian dapatkan itu adalah persen. 2%, 15%, 45%, ya. Kalau 2% itu maksudnya per 100. 15% berarti 15 per 100. Tapi kalau per mil itu per 1000, ya. 2 per mil itu berarti 2 per 1000. Itu bedanya, ya. Bedanya antara persen dan per mil. Ya. Jadi itu sekilas tentang pecahan, bagaimana bentuk umumnya, kemudian jenis-jenis pecahan, ya. Pak ulangi lagi materi ini. Sebenarnya kalian sudah dapatkan di SD, tapi Pak coba ulangi lagi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, membandingkan pecahan, ya. Sama dengan pecahan bilangan bulat kemarin, kan kita bisa bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ya. Begitupun bilangan pecahan bisa kita bandingkan. Bagaimana caranya, Pak? Oke, perhatikan. Oke, yang pertama, ketentuannya itu jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka bandingkan pembilangnya saja. Ya. Jika penyebutnya sama, maka bandingkan pembilangnya. Contohnya, 2/4 dan 3/4. Sama-sama penyebutnya sama, yaitu 4. Sehingga kita bandingkan saja pembilangnya. Pembilangnya yang 1, 2, yang 1, 3. 2 dengan 3 berarti lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, karena 2 itu kurang dari 3. Sehingga bisa kita simpulkan 2/4 kurang dari 3/4. Ya. Contoh lain misalkan 6/10 dan 3/10. Itu penyebutnya sama, ya, sama-sama 10. Jadi kita bandingkan saja pembilangnya 6 dan 3. 6 dan 3 itu lebih dari atau kurang dari? Lebih dari, ya, karena 6 lebih dari 3. Sehingga 6/10 lebih dari 3/10. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi itu kalau penyebutnya sama. Oke, ketentuan selanjutnya, jika penyebutnya berbeda. Pak, terus bagaimana membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda, ya? Kalau di atas kan penyebutnya sama. Sama-sama 4, sama-sama 10. Kalau penyebutnya berbeda bagaimana, Pak? Oke, ini caranya. Jika penyebutnya berbeda, maka kalikan silang. Yang bagaimana itu kalikan silang? Oke, Pak, kasih contoh misal 4/5 dan 2/3. Itu kan beda, ya, penyebutnya. Satunya 5, satunya 3. Jadi kita tidak bisa menggunakan ketentuan yang atas itu, yang kita bandingkan pembilangnya, tidak bisa. Karena penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, cukup kalian kalikan silang. Nah, kita kali silang, ya, silang. 4 dikali 3, kemudian 5 dikali 2. Coba, 4 kali 3 berapa? 12, ya. Kemudian 2 kali 5 atau 5 kali 2? 10. Jadi 12 dan 10. 12 dan 10 itu lebih dari atau kurang dari? Lebih dari, ya, karena 12 lebih dari 10. Sehingga 4/5 lebih dari 2/3. Ya, 4/5 lebih dari 2/3. Contoh lain misalkan 2/6, 2/4. Beda penyebutnya, kita kali silang. 2 kali 4, 8. Yang satunya 6 kali 2, 12. 8 dengan 12 berarti kurang dari, karena 8 itu kurang dari 12. Sehingga 2/6 kurang dari 2/4. Ya, 2/6 kurang dari 2/4. Bisa dipahami, ya? Oke. Oke, semoga bisa dipahami, ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan di grup. Yang ketiga, Pak kasih contoh. 2/3 bersama 6/9. Kamu bandingkan. Beda penyebutnya, berarti kita kali silang. 2 dikali 9, 18. 3 kali 6, 18. Oh, sama. Sama-sama 18. Berarti tandanya adalah lebih dari atau kurang dari? Sama-sama 18. Lebih dari atau kurang dari? Oke, tandanya adalah sama dengan. Ya, karena sama-sama 18. Sehingga 2/3 dan 6/9 itu sama.
Jadi sama nilainya, ya. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, sama nilainya. Sama nilai ini kalau dalam pecahan disebut sebagai pecahan yang senilai atau yang ekuivalen, ya. Jadi pecahan ada yang namanya pecahan senilai atau ekuivalen. Nah, contoh lain yang senilai itu yang seperti apa? Misalkan 1/2 dengan 3/6. Ini senilai. Kenapa? Kalau kita kali silang, ya, 1 kali 6, 6. 2 dikali 3, 6 juga, ya. Jadi 6 sama dengan 6. Itu namanya senilai, ya. Artinya nilainya itu tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil, tapi dia sama, ya. Ini kan sebenarnya 3/6 ini, 3/6 ya. 3/6 ini kan kalau kita sederhanakan kayak di SD, ya. Kita sederhanakan 3/6. Kalau kita sederhanakan kan kita bagi 3, ya. Kita bagi 3. Pembilang kita bagi 3, penyebut kita bagi 3. 3 bagi 3 itu 1. 6 bagi 3 itu 2. Sama saja kan? Sama-sama 1/2. Jadi itu namanya pecahan atau bilangan pecahan yang senilai. Atau istilah lainnya itu adalah ekuivalen. Bisa ya? Bisa dipahami ya bagaimana cara membandingkan pecahan. Jadi ada 2 ketentuannya. Jika penyebutnya sama, bandingkan saja pembilangnya. Jika penyebutnya berbeda, maka kalikan silang, ya. Kemudian dibandingkan. Bisa ya? Bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Tadi kita sudah belajar bagaimana membandingkan pecahan. Selanjutnya kita urutkan pecahan. Kita mau mengurutkan pecahan. Mengurutkan itu bisa dari yang terkecil ke yang terbesar. Bisa juga dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, supaya kalian lebih paham, Pak langsung kasih contoh. Jadi urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Bilangan pecahannya adalah 1/2, 11/16, 3/32, dan 6/8. Kita mau urutkan. Kira-kira dari yang terbesar dan yang terkecilnya yang mana? Kalau kita perhatikan kan, susah sekali mau mengurutkan, ya. Karena masih beda-beda. Ada 1/2, ada 11/16, ada 3/32, dan ada 6/8. Nah, caranya itu adalah sebenarnya kalau kalian nonton di YouTube, buka di buku, banyak cara untuk mengurutkan pecahan. Di sini Pak kasih cara yang menurut Pak mudah, ya. Nah, pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu KPK, ya. Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut bilangan-bilangan pecahan di atas. Jadi perhatikan penyebutnya. Penyebutnya adalah 2, 16, 32, dan 8. Kita mau cari KPK-nya, ya. Kita cari dulu KPK-nya. Nah, itu juga pelajaran SD. Kalian harus ingat lagi. Materi bagaimana mencari KPK. Tapi di sini Pak akan jelaskan sedikit cara mudah, ya, untuk mencari KPK. Nah, coba kita perhatikan. Penyebutnya adalah 2, 16, 32, dan 8. Nah, KPK itu adalah cari bilangan yang bisa membagi 2, 16, 32, dan 8. Kira-kira bilangan apa yang bisa ketika dibagi 2, 16, 32, dan 8 itu bisa? Hasilnya bulat, ya. Nah, kira-kira bilangan apa? Bilangan apa kira-kira? 2, 16, 32, dan 8. Bilangan itu adalah 32. Kenapa 32? Ya, karena 32 itu bisa membagi semuanya. 32 dibagi 2 berapa? 16, ya. Kemudian 32 dibagi 16. Berapa? 2, oke. 32 dibagi 32, 1. 32 dibagi 8. Berapa?
4 ya. Ya, jadi 32 ya, karena 32 bisa membagi semuanya. Jadi KPK-nya adalah 32. Oke, kita lanjut. Oke, perhatikan seperdua. Seperdua itu karena kita sudah cari KPK-nya adalah 32 menjadi 16/32. Dari mana 16/32? Itu dari 32 dikali 2. 32 dibagi 2 itu 16. 16 dikali 1 hasilnya 16. Sehingga 16/32. Jadi yang ini dibagi 2 kemudian dikali 1 ya. Jadi dibagi penyebutnya kemudian dikali pembilangnya. Oke, contoh lain. 11/16. Berarti karena sudah 32, 32 bagi 16 2. 2 kali 11 22. Sehingga 11/16 itu sama saja dengan 22/32. 3/32 itu berarti 32 dibagi 32. 1 kali 3 3. Sebenarnya tidak perlu dirubah karena sudah per 32. Kemudian 6/8. 6/8 berarti 32 dibagi 8 4 kan? 4 dikali 6 24. Jadi 24/32. Bentuk lain dari 6/8 adalah 24/32. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya, sehingga kita bisa tahu mana yang paling kecil sampai yang paling terbesar. Yang terbesar sampai yang terkecil. Mana yang terbesar di sini? Yang terbesar di situ adalah 24 kan? 24/32. 24 lebih besar. Habis 24, 22. Habis itu 16. Habis itu 3. Ya, jadi 24/32. 22/32, 16/32, dan 3/32. Ingat ya, karena yang ditanya tadi adalah yang terbesar. Atau kalau kita mengacu pada pecahan-pecahan pada soal, urutan terbesarnya adalah 24/32 itu kan 6/8. Ya. Kemudian 22/32 itu kan 11/16. Kemudian 16/32 itu adalah 1/2. 3/32 tetap. Sehingga urutan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 6/8, 11/16, 1/2, dan 3/32. Jadi paham ya? Oke, kita lanjut. Oke. Sorry, kita lanjut. Contoh lain, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Kalau tadi yang ditanya dari yang terbesar ya, ini sekarang dari yang terkecil. Oke, kita lanjut. Kita cari KPK dari 24, 6, 3, 8. Bilangan apa yang bisa membagi 24, 6, 3, dan 8? Bilangannya adalah 24. Karena 24 bagi 24, 1. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 3, berapa? 8 ya. 24 bagi 8, 3. Jadi semuanya bisa dibagi 24. 24 bisa membagi semuanya. Sehingga KPK-nya adalah 8. Oke, karena KPK-nya adalah 24 bukan 8. Sehingganya 7/24. Sebenarnya tidak perlu kita rubah karena sudah penyebutnya sudah 24. 3/6. Jadi 12/24. Dari mana 12/24? 24 dibagi 6. 4 kali 3 12, ya. 1/3, 24 bagi 3, 8. 8 kali 1, 8. Kemudian 24 bagi 8, berapa? 3. 3 kali 3, 9. Jadi 3/8 sama dengan 9/24. Kalau sudah sama penyebutnya, baru kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil apa? 7/24. Habis itu 8/24. 9/24, dan 12/24. Atau kalau kita mau tuliskan, bentuknya adalah 7/24. 8/24 itu kan 1/3 ya. 1/3. 9/24 itu adalah 3/8. Kemudian 12/24 itu adalah 3/6. Jadi bilangan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 7/24, 1/3, 3/8, dan 3/6. Oke? Oke, contoh lain misalkan. Nah,
Kalau tadi mengurutkan bilangan dari yang bilangannya pecahan biasa semua, ya. Bagaimana kalau misalkan berbeda-beda pecahannya? Di sini ada pecahan biasa, ada desimal, ada persen, ada pecahan campuran. Oke. Pertama, kita rubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang sejenis. Kita satukan jenisnya. Kalau kita mau rubah ke pecahan biasa, rubah ke pecahan biasa semua. Atau kalau kita mau rubah ke pecahan desimal, rubah semua ke pecahan desimal, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mengubah itu kan kalian sudah pelajari di SD. Ya. Jadi di sini Pak hanya ingin mengingatkan kembali. Misalnya, Pak akan merubah bilangan-bilangan ini menjadi pecahan biasa semua. Jadi sepertiga 0,5 menjadi 5/10. Kenapa menjadi 5/10? Karena satu angka di belakang koma. 0,5. Kalau dia satu angka di belakang koma per 10. Dua angka itu per 100. 40% itu 40/100. 1/3 yang kayak Pak jelaskan tadi. 3 dikali 1, 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3. Ya. Jadi ingat lagi cara merubahnya. Jadi bentuk di atas itu adalah sepertiga, 5/10, 40/100, dan 4/3. Kelihatannya di situ masih ada pecahan yang besar, kita sederhanakan. Seperti 5/10, kita sederhanakan, kita bagi 5. 5 bahagi 5, 1, 10 bahagi 5, 2. Jadi 5/10 sama saja dengan 1/2. 40/100, Pak sederhanakan, kita bagi 20. 40 bagi 20, 2. 100 bagi 20, 5. Sehingga 2/5. Sehingganya sebenarnya pecahan-pecahan pada soal itu adalah 1/3, 1/2, 2/5, dan 4/3. Nah, kita urutkan. Bagaimana cara mengurutkan? Seperti tadi, kita cari KPK penyebutnya. 3253. KPK-nya berapa kira-kira? KPK-nya adalah 30. Karena 30 bisa dibagi 3, 10. 30 bisa dibagi 2, 15. 30 bisa dibagi 5, 6. 30 bisa dibagi 3, 10. Ya. Jadi semua 30 bisa membagi semuanya. Jadi KPK-nya adalah 30. Sehingga sepertiga adalah 10/30. Dari mana? Karena 30 bagi 3, 10. 10 kali 1, 10. 1/2, 15/30. 30 bagi 2, 15. 15 kali 1, 15. 2/5, 30 bagi 5, 6. 6 kali 2, 12. 4/3, 40/30. 30 bagi 3, 10. 10 kali 4, 40. Sehingga urutan dari yang terkecil ke yang terbesar, yang terkecilnya apa? 12/30, 10/30, 12/30, 15/30, dan 40/30. Atau kalau kita mau gunakan pecahan yang di atasnya adalah 10/30 itu kan sepertiga kan? Sepertiga. 12/30 itu adalah 40%. 15/30 itu adalah 1/2. 40/30 itu adalah 1/3. Sehingga urutan dari yang terkecilnya adalah sepertiga, 40%, 0,5, dan 1/3. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak paham, boleh silahkan ditanya. Oke, ini ada tugasnya. Silahkan kalian kerjakan, waktu mengerjakannya selama 1 minggu. Ya. Jadi Pak kirim video ini, kemudian Pak kasih materinya juga di grup. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan. Tugas ini deadline-nya adalah 1 minggu. Jadi batasnya sampai hari Minggu kalian mengerjakan. Boleh kalian mau kirim hari Selasa, Rabu, boleh silahkan. Pokoknya batasnya hari Minggu. Oke? Sekali lagi, kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau ada hal yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di grup. Ya. Pak akhiri untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian mengerti. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya secara virtual. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.